Assalamualaikum. Wih, bos. Apa kabar, bos? Alhamdulillah. Ya, makasih udah datang sini lagi ya. Iya. Selamat. Bos. Selamat dulu, bos. Terima kasih Mas Bayu. Oke. Bos, sebelumnya makasih ya udah pengen datang sini. Ya. Makasih banyak. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum maksud tujuan kesini udah tuh belum mau ngapain? Udah tahu. Udah tahu. Ya. Sebelum kita ngelakuin konseling atau konsultasi gitu ya. Dari Bus kan juga pengen konsultasi gitu ya, dari pindah kerjaan, pindah rumah segala macem lah. Ya. Di sini Bus enaknya mau ngomongnya kayak gimana? Lu gua aja. Lu gua aja nggak apa-apa nih, kayak biasa ya. Ya, Kayak biasa lu gua. Di sini kan gua nih ya, lu gua kan di sini gua pengen ngasih tau dulu. Di sini kan kita ngelakuin konseling gitu. Di sini udah lu slow aja gitu, nggak usah takut rahasia lu gua bongkar. Apalagi lu kan udah sering konseling lah sama gua. Iya. Udah sering juga bantuin tugas gua. Iya. Lu udah sering konseling, jadi rahasia lu pasti gua pegang lah gitu. Sebelumnya gua pengen nanya, apa sih yang lu rasain gitu? Beda aja gitu. Kalau kayak setiap pindah ke satu tempat lain gitu. Nah, Terus kayak misalkan dari awal ya gue cerita sedikit ya. iya, silakan cerita aja. Nah, pertama kali gue kerja tuh waktu di daerah Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat. Itu gue kerja sebagai sales. Nah, gue kan SMK kan gue di Nian nih, di Depok nih. SMK di Depok. SMK di Depok. Iya. Terus gue ngelamar kerja di daerah Jakarta Barat nih. Nah, itu kalau buat dari kerjaan sih agak gimana gitu, kayak struktur organisasi itu masih gimana gitu, kayak kurang aja. Jadi struktur organisasi di SMK. Iya. SMK di Depok agak kurang. Terus Nah, terus pas ya dari lingkungan kerja, terus dari dari lingkungan sekitar juga tempat tinggal, kan di sana tinggal sama nenek. iya, oh nenek Iya. Kan lahir di Jakarta, gede di Tangerang, terus gede lagi di Depok, terus balik lagi ke Jakarta ke tempat lahir. Itu rasanya beda gitu, kayak yang biasa dilakuin tuh sama orang-orang yang di rumah lama nih ke tempat yang baru jadi beda. jadi ngerasa beda. Jadi ngerasa beda gitu. Nah, kalau untuk sekarang nih kan lu udah kerja ya? Kerja sebelumnya di mana? Sebelumnya Di Hyundai itu bagian sales. itu gimana tuh kerjanya? Kalau kerjaan di bagian sales ya biasa kayak promoin produk-produk, kan begitu tepatnya kan Hyundai menjual produk mobil gitu. Nah, itu di lingkungan dari kerjaan sendiri emang harus ditekenin gitu, harus jualan gitu, harus jualan, terus kayak ya mau nggak mau dalam sebulan itu harus jualan. Pokoknya harus mencapai target lah. Oh, iya. Harus target. Terus untuk orang-orangnya kayak gimana? Kalau untuk orang-orangnya macam-macam, kayak misalkan ada orang yang dari China, terus ada orang dari Koreanya langsung, ada orang Jawa juga. Dari situ misalkan jadi campur. Nah, di budaya perusahaan kayak gitu dia nganggapnya kayak ya yang dibawa dia tuh Korea. Oh, yang dibawa dia pokoknya Korea. Iya. Jadi peraturan rules di perusahaan itu ya ngikutin dari orang Korea situ. Dan apa namanya? Lu kan di sana nih ya. Nah, tempat tinggal lu itu di mana? Ikut di Jakarta juga atau lu pulang pergi? Kalau untuk tempat tinggal ya yang seperti tadi saya bilang yang gue bilang tuh di Rumah nenek. Oh, Di daerah Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, untuk sekarang ini lu gimana tempat tinggal? Atau kerja udah pindah atau gimana Kalau tempat untuk tinggal? sekarang udah pindah. Udah pindah ke daerah Cibinong. Oh, daerah Cibinong sekarang. Kerjanya juga di sana. Kerja Di sana. Dan menurut lu nih ya, dari lu perpindahan itu nih, dari perpindahan kan dari awal kita udah bahas ya kan. Di sini kita mau ngebahas kayak konseling lintas budaya lah gitu dari mata kuliah gua. Di mata kuliah gua itu konseling lintas budaya, dan di situ juga kayak gimana sih perpindahan dari budayanya itu dari pekerjaan atau rumah gitu. Kan dari sebelumnya kan pekerjaan lu itu kan di daerah Jakarta ya, Jakarta, dan tinggal lu di daerah Jakarta juga di rumah nenek. Dan sekarang lu tinggal di Cibinong, dan pasti rumah lu di Cibinong juga dong, atau ngekos gitu ya kan. Dan itu menurut lu itu ada nggak sih yang bikin lu janggal gitu? Kayak misalnya ini beda nih budayanya nih, kayak misalnya bahasa kan, Bogor itu Cibinong itu Bogor kan, Bogor itu kan Jawa Barat, Jakarta ya pasti Betawi lah gitu, Betawi, apalagi sana ada perantau juga dari Jawa, tapi kan harus ngikutnya ke Betawi ya kan. Dan dari perpindahan itu gimana sih budaya yang lu alamin gitu, kayak ada yang aneh nggak sih di diri lu? Kalau dari budaya sendiri sih banyak,
kayak dari bahasa tadi. Iya. Kalau misalkan bahasa yang waktu di daerah Jakarta ya kebanyakan mayoritas Betawi, meskipun juga orang-orang yang dari orang kayak Korea gitu, China, tetap makanya bahasa Betawi gitu. Nah kalau buat pindah dari Jakarta ke Bogor itu kebanyakan Sunda, dia rata-rata tuh orang-orang pada ngomong bahasa Sunda gitu. Cuman ya mau ngadaptasi satu kata dua kata sih udah hafal lah, ibaratnya udah tahu. Kalau misalkan buat apa namanya budayanya sendiri kadang bingung juga. Bingung tuh ya? Ya bingung. Budaya. Emang budaya yang di Cibinong itu kayak gimana sih? Kalau budaya yang di Cibinong dia dibilang royalitas iya, kadang tergantung dari orangnya juga sih. Emang royalitasnya itu kayak gimana? Royalitasnya kayak misalkan kita butuh bantuan nih. Iya. Kayak butuh bantuan. Oh loyal lah ya? Loyal, iya. jadinya ya dia nganut gitu. Oh nganut. Jadi kalau misalkan di Jakarta ya lu gua. Oh jadi kalau di Jakarta itu lu ngalaminnya kayak ya udah ini urusannya ya lu gitu ya, ini gue ya gue. Tapi kalau di Cibinong Enggak. Misal lu pernah minta bantuan atau gimana gitu? Itu pernah waktu rumah lagi ini nih, misalkan lagi apa namanya kayak gue itu kan depan banjir tuh. Iya. Nah itu emang dari pertama emang dari RT dulu sih sebenarnya. Dari RT kan biasanya itu dari RT langsung menyebar semuanya tuh. Nah itu langsung dilakuin, langsung dibenerin gitu. Nggak waktu kayak di Jakarta dia kan misalkan minta bantuan ya sehari 2 hari 3 hari lewat jadi lupa gitu. Oh jadi lupa, jadi ya ditolongin kurang, gitu ya. Kurang berarti apa ya, dari warganya itu udah jelas beda ya. Udah jelas beda. Dan yang ada di sana apa namanya, yang ada di Jakarta itu mereka tuh lebih cuek lah, lebih cuek sama kalau lagi minta tolong. Iya. Dan kalau yang di Cibinong ini lu lebih care lah, Iya. tangganya lebih care gitu ya, lebih langsung datang lah gitu ya. Terus ada lagi nggak sih yang lo alamin di warga itu? Ada juga ada lagi sih sebenarnya banyak. Kayak dari perpindahan kerjaan juga budayanya juga udah beda. Kan di Jakarta kayak gitu kerjaannya, cuman di Cibinong juga kayak gitu beda. Kalau buat dari kerjaan sendiri ya waktu jadi sales gue nih kayak apa ya, kerja buat sendiri gitu, nggak buat tim. Nah, kalau misalkan di Alfa nih, kalau misalkan di tempat sini yang sekarang retail lah ya, retail dia teamwork. Oh teamwork. Oh jadi kalau pas sales itu lu benar-benar individu, kalau emang retail ini lu teamwork. Nah, dan itu juga ke bawah dari budaya dari Jakarta ke Cibinong. Terus berarti lu nggak bisa teamwork lah ya? Iya. Lu maunya individu aja. Terus gimana itu yang lu alamin? Yang gue alamin ya gue harus adaptasi kayak buat ya mengenalkan budaya mereka juga ke gue ya oke aja. Nah kan gini nih, kayak tadi permasalahan pertama tuh yang untuk rumah. Itu mungkin ya menurut gue lebih bagus yang di mana, yang di Cibinong ya, daripada yang Jakarta. Yang menurut gue sih lu juga harus bisa lebih care lah gitu sama yang ada, sama tetangga lu yang sekarang gitu di Cibinong. Lu harus lebih care, atau lu pokoknya kalau ada yang minta tolong ya sebelum mereka minta tolong juga harus tolongin duluan lah gitu, sebelum mereka minta tolong. Dan itu juga yang menurut gue bagus banget lah karena saling menolong. Dan untuk yang di mana, di retail ini ya emang sebelumnya kan individu ya, jadi kan emang pasti susah banget lah buat beradaptasi. Ya mungkin sekarang belum full bisa lah lu ya, belum full bisa. Dan menurut gua nih untuk yang di retail ini lu kayak lebih berbaur dulu untuk sama karyawan-karyawannya. Dan untuk harus ada paksaan juga dari diri lu sendiri sih. Kalau lu ini lu tanamin dari diri lu, kalau lu ini kerja tim, bukan yang namanya lu individu gitu. Apalagi kan dari retail itu yang gue tahu itu kan pembagian rata ya, kayak misalnya lu ada minus atau segala macam kan rata bagi-baginya. Jadi ya lu yang nggak mungkin kalau mereka kebagian minus lu ini ya namanya lu diem lah gitu, lu cuek ngikutin budaya sebelumnya gitu. Menurut gue sih ya lu ada paksaan dari diri lu buat gimana caranya lu ngebantu mereka gitu, ngebantu ini kerja tim lu bukan kerja individu ya. Dan dari situ ada lagi nggak? Kalau misalkan kadang suka bingung sih Mas Bayu, kadang gue nih kan suka pulang nih ke Tangerang. Iya. Nah, itu rumah gimana? Itu rumah orang tua. Oh, rumah orang tua di sana. Berarti yang di Cibinong itu? Yang di Cibinong kos. Oh, Cibinong kos. Oke. Nah, pas pulang ke Tangerang juga beda. Bedanya gimana tuh? Dari bahasanya udah aneh gitu menurut gue. Iya. Menurut gue tuh kayak udah pakai G di belakangnya.
G itu gimana tuh? G atau G? Kan kalau Bekasi itu G ya. Kalau Bekasi G ini G. Contohnya coba gimana tuh? Contohnya jangan contohin lah, Oh jangan contohin malu ya. Oke. Itu menurut tuh gimana, anehnya gimana tuh yang lu rasain gitu dari bahasa yang beda banget lah. Jadi ngeliat atau ngedenger itu jadi aneh. Ya, Tapi lu sering di sana? Seminggu sekali. Seminggu sekali di sana, oh berarti udah beberapa kali lah ke sana ya. Cuman ya setiap kesana kaget aja gitu. Tapi di sana itu kayak mereka tuh menghormati pendatang atau enggak sih? Kalau untuk dia untuk sekarang gitu yang lu lihat. Untuk yang sekarang sih masih kayak dulu. Waktu masih gua kecil tuh, waktu SD. Itu lu di sana sempat? Sempat di sana. Sampai dari TK sampai SD. SMP saya gua pindah ke Cibinong gitu. Oh berarti emang udah kenal lah ya, udah kenal. Jadi orang-orang sana udah tahu. Cuman ya tetap aja masih aneh. Berarti lu aneh dengan bahasanya ya? Iya, aneh banget. Lu ada kayak keinginan gak sih lu buat belajar bahasa itu, kayak buat ngerti lah satu dua kata, kenapa sih harus ada G gitu? Waktu itu pernah sempet kebawa dari SD ke SMP. Lu pakai G? Pakai G. Nah, sama ibu nih gak dibolehin, suruh jangan pakai bahasa itu kan aneh gitu. Ibu itu kayak ibu lu itu nganggapnya itu bahasa kasar atau gimana lah? Karena kan itu kan bahasa kiasan ya. Iya. Kayak misalnya maaf nih ya, kayak di Surabaya itu ada cuk lah, iya. Cuk gitu. Itu kan bahasa kiasan. Mungkin ini G-nya gitu ya, bisa dikira kasar juga ya. Oke, untuk itu lu masih terbiasa nggak sampai sekarang gitu ada GG-nya? Enggak. Oh, enggak ada. Masih aneh gitu. Oh, aneh berarti masih aneh keren. Tapi lu terakhir pulang 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Iya. Itu masih banyak teman atau gimana? Teman masih ada. Jadi sekarang udah kebanyakan udah pakai bahasa Sunda. Oh, udah pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Itu G itu bahasa? G itu bahasa orang sono. Oh, bahasa orang sono, bahasa daerah sono. Tetap aja masih dipakai. Masih ini. Berarti ya menurut gue sih lu kayak dari G itu ya oke, yang lu waktu itu udah terbiasa lah dari G gitu, dari SD ke SMP, dan pindah juga udah nggak boleh lah sama orang tua gitu. Dan sekarang lu kayak lu bukan biasain bahasanya, tapi biasain perkataannya aja dari dikit di telinga, bukan di mulut ya, tapi di telinga lu biasain aja biar nggak terlalu aneh gitu. Dan lu jangan terlihat aneh lah gitu depan mereka gitu. Masa mereka bilang G lu langsung aneh lah di kuping lu gitu kan, jangan. Menurut gue sih gitu aja, lu jangan terlalu aneh di kuping lu, bukan di mulut ya, tapi di kuping. Kalau di mulut ikutin dari orang tua, jadi orang tua kan ngelarang ya, lu nya juga ya tutup aja lah udah. Dan di kuping juga lu anggap aja biasa gitu, ini emang ini bahasa sini gitu. Karena dari lu ini bahasa sini udah. Ya masa gua ngelarang bahasa mereka kan, tiba-tiba mereka bilang G, jangan G, masa gitu kan gak mungkin dong. Enggak. Ya kan? Iya. Masih ada lagi atau enggak? Ada. Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Iya. Apa itu? Kayak sebelum di Hyundai nih. Kan, oh ini Hyundai nih yang sales. Yang sales sebelum dari sales kan pernah di retail juga. Nah, itu lu pernah retail juga? Pernah di retail juga sebelum di sales tuh. Itu dia budaya kerjanya tuh dibilang kekeluargaan. Nah, gimana satu ketika nih, boleh cerita dikit ya? Boleh. Kayak ya ibaratnya kalau naik jabatan, ya harus ikutan, iya. Harus dikatan. Harus ada orang dalam lah. Iya. Iya. Itu budaya di situ ya gimana ya? Di retail sebelumnya. Sebelum di Hyundai itu. Nah, dari kalau pengen naik jabatan itu harus ada orang dalam ibaratnya. Ya, kalau ada orang luar gimana pengen naik jabatan? Nah, otomatis harus kenal sama orang dalam dong. Iya. Nah, di situ menurut gue nih kurang budayanya. Ya, dari sistem dari sistem penggajian, struktural itu udah aneh gitu. Udah secara kekeluargaan aja. Kerja yang biasa lembur dapat uang lemburan, ini dibilangnya loyalitas. Oh, jadi kayak mereka tuh kayak memanfaatkan bawahan lah gitu. Ya. Jadi ya kalian tuh harus loyalitas tapi gajinya nggak sesuai gitu. Iya. Dan ada orang dalam, berarti yang dilihat itu bukan kualitas kerja ya. Bukan. Tapi yang dilihat itu ya lu kenal gua, ya lu gua naikin gitu. Iya. Lu kenal gua, lu gua naikin gitu. Tapi kalau lu mau kerja sebaik mungkin, walaupun dituntut buat sebaik ya, tapi kalau lu mau sebaik mungkin gua bakal gua naikin kalau lu gak deket sama gua gitu. Iya. Terus gimana? Ada lagi? Masih jengkel aja kayak gitu sama yang budaya itu. Iya, budaya kekeluargaan kayak gitu. Tapi retail sekarang kayak gitu atau enggak? Kalau retail sekarang ya alhamdulillah enggak. Oh, lebih enak lah ya. Enak. Di situ juga kadang teamwork
ya kadang ada yang juga masing-masing. Jadi kalau misalkan dibilang buat kerja sama tim, ya tetap dia sendiri-sendiri, tapi dengan satu tujuan gitu. Meskipun kadang ada yang ngeselin gitu, ngeselinnya kayak limpahin kerjaan, kayak gitu kan enggak banget gitu. Ya harus apa namanya, harus kompak lah. Oh, dia teamwork tapi lebih mengandalkan gitu. Lebih mengandalkan. Itu sebelumnya atau sekarang? Yang sekarang. Sekarang itu lebih mengandalkan. Itu yang setara atau yang lebih atas? Kan setahu gue nih ya, di retail itu ada kepala toko gitu. Iya. Ini yang kayak gitu tuh kepala tokonya atau semuanya? Oh, semuanya gitu. Lebih kayak lu kalau bisa ini ya lu sendiri gitu. Iya. Oh gitu. Terus kayak misalkan nih, kan datang barang yang ngecek kan harusnya pejabat. Iya, pejabat itu di atas kru. Staff. Kru sama staff. Iya, Oh di iya. atas kru. Kalau staff itu tuh namanya udah karyawan tetap. Staff itu karyawan tetap, ini Iya, kru. ini masih kru. Kan harus tugasnya kru kan cuman display barang, terus ngapin barang. Ini kalau waktu barang datang yang harus ngecek tuh kru. Nah kan kalau misalkan barang salah, yang ditanggung jawab siapa? Iya benar sih. Krunya. Nah dari situ ya udah ada inilah. Tapi ada hal yang lo atasin nggak dari itu? Kayak misalnya yang tadi lo ceritain lah gitu, semuanya kan ada kayak mereka kan lebih mengandalkan, dan itu juga yang ngecek barang pas barang datang itu kan harusnya pejabat, tapi itu lu ikut turun ya buat ngecek ya. Itu yang lu udah lakuin tuh apa? Ya gue ngecek barang inian, bukan barang sih, ngecek barang nih. Iya. Barang datang. Pokoknya gue kalau ngecek barang ya harus samping gue pejabat tokonya. Oh berarti benar-benar sedia ada ya? Iya. Itu bagus. Terus? Nah dari situ ya udah, kalau misalkan barang sesuai sama fisik gitu yang barang datang, ya udah jadi compare aja. Oh biar nggak ada salah paham lah, miscommunication lah gitu. Takutnya kan kalau ada yang salah terus malah lu yang dihabisin kan. Padahal kan itu kan emang tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab lu kan. Tanggung jawab atasan lu gitu. Iya. Dan terus mungkin itu aja kan Mas Wahya. Oh itu aja. Oke, kalau itu aja. Bener nih, nggak ada lagi nih? Cuma saya minta saran sih. Oh minta saran apa tuh? Saran gimana caranya buat adaptasi diri gua ke lingkungan. Nah terus juga lingkungan juga biar adaptasi sama. Ini lingkungan lagi gimana? Lingkungan yang sekarang dah. Lingkungan yang Cibinong atau Toko? Yang Cibinong. Oh Cibinong, oke. Gimana caranya juga lingkungan biar bisa kenal gua gitu. Oh gimana lingkungan? Menurut gua nih ya. Iya. Menurut aja Mas. Itu kan lu kan di situ orang baru ya. Iya. Orang baru. Mereka kan pasti itu komplek atau enggak? Komplek. Oh komplek ya. Iya. Komplek itu biasanya ada kegiatan setiap minggu atau setiap hari lah gitu. Kalau nongkrong ya nggak mungkin lah ya kalau komplek ya. Mereka kan pasti kan orang-orang sibuk ya. Biasanya tuh kalau komplek itu ada kegiatan entah pengajian atau mereka kumpul-kumpul lah gitu di pos RW kan, biasanya ada posnya kayak gitu ya di pos-pos komplek lah gitu. Menurut gue sih bukan lu tunggu diundang, tapi lu datang sendiri untuk memperkenalkan diri lu. Jadi lu gak dikenal buat orang baru doang, kayak wah ini orang baru nih, pasti kan orang-orang pengen ngeliatnya ada orang baru tapi sombong, gak pernah ketemu, gak pernah negor gitu. Untuk saran gue sih ya kalau emang ada kegiatan-kegiatan kayak gitu yang tadi gue bilang, lu datang aja tanpa perlu diundang. Lu sebelum diundang lu datang aja sana, pasti berbaur aja. Kan gue juga di komplek nih ya. Tapi kadang ada rasa malu Bang Mas. Nggak usah, kalau itu rasa malu ya buang aja, kan di sini kan intinya kan lu pengen dikenal dulu gitu. Iya. Untuk awal-awal lu buang lu rasa malu lu. Kayak ya gimana, kayak lu sekolah aja deh. Lu kan pas sekolah kan nggak mungkin langsung kenal satu kelas dong, Iya. ya kan pasti ada rasa malu kan. Lu lawan rasa malu itu gimana caranya, ya karena rasa terbiasa itu. Jadi lu datang pertama ya lu cari dulu nih tetangga lu siapa nih. Jadi kan lu setiap pulang kerja atau berangkat kerja kan lu pasti ketemu tetangga lu. Lu tegur lu tetangga lu, kalau enggak lu kayak pas baru masuk mau parkirin motor nih, pengen masuk rumah lu tanya dulu kerja di mana atau basa-basi lah. Basa-basi orang Indonesia. Jadi lu kalau udah kenal dia, lu tanya lah jadwalnya orang-orang komplek nongkrongnya tuh kapan, kayak ngumpul-ngumpulnya tuh kapan. Jadi lu ada kenal satu orang, patokan nih satu orang itu ikut, lu ikut dah. Biar buang rasa malu sedikit lah. Buang rasa malu sedikit. Jadi pas lu datang itu ada teman ngobrol gitu, ada teman ngobrol di tetangga itu. Terus juga ada satu nih Mas, temen gue orang Jawa nih. Oh iya, pas banget saya juga Jawa. Itu emang ada keras kepala atau gimana ya? Enggak, kalau Jawa ya. Hah? Oh itu sana juga kebanyakan Jawa. Kebanyakan Jawa. Oh kebanyakan Jawa. Jawa itu keras kepalanya gimana nih? Keras kepalanya ya batu dibilangin gitu. Dibilanginnya? Dibilanginnya kayak misalkan kayak contoh nih kayak main game gini ya, disuruh mundur. Dia nggak mau mundur gitu, kan jadi beban tim itu tuh. Oh itu di game situ ya. Iya. Itu kayak misalnya gue sih ya gimana ya, Jawa itu bukan keras kepala. Buat gue yang gue tahu sih ya, Jawa itu ulet.
bukan kelas kepala, kelas kepala itu malah Betawi ya menurut gue ya. Kelas Betawi gitu. Kalau ya itu perspektif gue aja, pandangan gue aja. Tapi kalau menurut gue sih Jawa itu bukan, itu dari diri sendiri sih kok tuh kalau batu kayak gitu. Itu dari diri sendiri, emang kecil lah nggak diajarin sopan santun, terus emang batu aja gitu ya. Gitu. Yang gue tau sih ya, yang gue kenal sih Jawa itu ulet, bukan keras kepalanya. Kalau keras kepalanya tergantung dari diri sendiri, dari individu masing-masingnya gitu. Nah, iya deh, ada satu lagi nih Mas nih. Gue punya doi nih Mas nih. Oh, doi, Dia ya. orang Jawa nih. Dia masuk ke lingkungan orang Chinese. Oh iya. Dia kaget gitu. Kaget dengan peraturan yang dibuat sama perusahaannya. Iya. Kan Chinese dia tuh. Ya dari jam Jam 7, kerja. jam kerja nih jam 7 harus standby. Nah, standby kelar jam 3. 8 jam hitungannya ya. Iya 8 jam. 8 jam. Nah, ini doi saya ini kayak ngeluh gitu. Ngeluhnya kenapa tuh? Ngeluhnya ya mungkin terbiasa bangun siang mungkin ya. Iya. Harus standby-nya itu Mas. Oh, standby di jam 7-nya itu. Iya. Ada saran nggak Mas kalau misal buat Sarannya untuk kayak gimana? sarannya Untuk buat terbiasa atau gimana? Iya, buat terbiasain kayak gimana tuh? Kalau buat terbiasa sih ya pasti dari dirinya udah terbiasa ya. Misalnya yang terbiasanya itu kayak lu nih setiap hari nih ya, lu setiap hari bangun siang nih ya. Udah biasa lu bangun siang, terus lu dituntut dia tinggalnya di ada mes atau enggak? Ada mes. Ada mes, apalagi dia tinggal di mes gitu ya. Lebih terbiasa menurut gua sih. Lu tinggal nikmatin, terbiasa bukan nikmatin sih, kayak lu ngejalanin aja, terima terbiasanya itu. Misalnya nih, lu kan udah sering bangun siang, terus tiba-tiba lu suruh bangun jam 7, pasti kan di jam 7 itu lu sebelum jam 7 itu udah dibangunin gue stay dong. Iya. Apalagi di mes kan, di mes itu jam 7 itu udah stay. Jadi di situ tuh ya nggak lama dia itu pasti bakal terbiasa, kayak anjir gue biasa nih bangun jam 7 mulu, pasti kan gue bakal bangun jam 7 terus dong. Nah dari situ tuh kayak ngebuang waktu biasanya, jadi kebiasaan dia tuh berubah. Jadi itu sebenarnya tuh bukan kitanya yang merubah ya, tapi diri kita aja udah terbiasa sama hal yang kita lakuin. Kayak kita sering bangun siang tiba-tiba bangun jam 7 terus ya udah biasa, udah kayak ya terbiasa diri sendiri. Jadi ya udah bakal biasa lah. Jadi ntar makin lama terbiasa gitu ya? Iya makin terbiasa. Ya gimana itunya ya lu emang boleh sih, capek emang boleh, tapi kan itu emang udah tanggung jawab dia gitu. Kalau emang dia nggak mau ngejalanin tanggung jawab itu ya keluar aja dari kerjaan itu, tapi kan ini tanggung jawab dia. Jadi kan gimana cara terbiasa ya udah pasti terbiasa karena emang udah sering dibangunin jam 7. Saya jalanin. Makasih Mas. Terus di sini ada lagi? Mungkin udah itu aja. Mungkin udah cukup. Untuk Mbak Sibus ya, Sibus sekali lagi makasih ya udah sering banget datang ke sini gitu, udah sering banget ngebantu saya juga buat nyelesain tugas kuliah gitu, apalagi konseling kayak gini jauh juga Mas, sekarang kan di Cibinong, kamu di Depok gitu. Sekarang sekali lagi terima kasih, maaf ya untuk kurang lebihnya gitu ya. Kalau udah puas bisa puas. Kalau emang ada lagi ntar yang konsultasi ya di luar tugas kuliah saya lah, di luar tugas kuliah saya, kalau emang ada yang ingin dikonsultasi lagi silakan, saya terima dengan baik. Makasih Mas ya. Sama-sama. Makasih Mas.